Make dari rendah bukan kita hanya sifatnya hanya yang baik, tapi sebelum menjadi sifat kita dalamnya sudah kosong, sudah tidak ada lagi. Ini namanya ultimate. dasarnya luar, dasar lagi menjadi kosong. Ini namanya Alkitab yang tertulis bahasanya. Kalau bahasa Yunaninya Praus. Khotbah Yesus di atas bukit bukan hanya satu ayat masing-masing. Berseri dari orang yang miskin dari situ. Berikutnya nyambung sama berduka cita. Sekarang hari ini ayat yang kelima terikat orang yang lemah lembut pakai bahasa asli Praus. Di dalam Praus ada yang miskin, ada yang duka cita. Artinya, tapi kebanyakan orang hanya baca dia atau berkata berjalan dengan saatnya. Seperti kita berkata bacaan ini lemah lembut, orang pikir lemah lembut kita harus begini. Padahal dalamnya keras, dalamnya sudah benci, ya dalamnya sudah marah banget, tapi kita harus lakukan begini. Ini namanya Farisi. Sumpama Tuhan bikin kita menjadi lemah lembut dari asal, kita tidak ada pikirannya. Hanya orang terpaksa sifatnya menjadi orang baik. Saya berapa kali ulang, orang baik bukan hanya ada di dalam gereja. Di luar gereja ada orang banyak orang baik. Malah di dalam gereja banyak orang jahat. Pendeta nipu, pendeta nipu Jumat nipu pendeta, Jumat nipu Jumat. Berbohong. Ini adalah dalam gereja. Berarti bagaimana kita cara lemah lembutnya? Sesuai dengan arti bahasa asli Praus, lemah lembut adalah hati yang miskin. Lemah lembut adalah duka cita. Lemah lembut adalah hati yang kosong. Dasarkan diri sesuai dengan bahasa Inggris. Make. Jadi rendahnya luar biasa, tidak ada lagi sesuatu. Berarti saya tidak kelihatan. Itu namanya lemah. Bukan hanya saya begini lemah lembut, tapi kebanyakan orang lakukannya hanya begini. Wah, dia orang baik, lemah lembut, murah hatinya, murah banget. Aduh, dia cepat. Di dalam Alkitab satu kata pun tidak ada untuk perbaikin manusia sifatnya. Kalau begitu, loh, kok maunya begitu? Bukan perbaiki sifatnya. Pada sifat dahulu perbaiki hati. Kalau hatinya murni, hatinya benar, sifatnya otomatis keluar. Tetapi hanya sifatnya perbaiki. Ini adalah ajarin buku, psikologi, etika. Di dunia ada banyak agama. Mereka semua mau perbaiki manusia untuk sifatnya. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada perbaiki sifat satu kata. Semuanya perbaiki hati. Sumbernya perbaiki. Kalau sumbernya perbaiki, kelihatan lakukannya, kelihatannya otomatis sesuai dengan sumbernya. Ada amin? Tapi kebanyakan orang puas sama sifat, karakter. Makanya pada orang bersaksi, saya dulu nakal banget, tapi saya sudah bertobat katanya. Bertobatnya apa? Dulu saya suka judi, tapi sekarang tak berhenti judi. Ini hanya berhenti judi, hanya perbaiki sifat.
dia punya akal yang suka judinya masih ada di dalam hati. Makanya sering ada sesuatu bukan pegang kartu, tapi dia punya hidupnya seperti judi. Hari ini Romanus, bukan kamu harus baik sifatnya begini baik, tetapi hati kamu bersihkan kosong, ganti sama rencana Tuhan. Kalau semua kosong bahaya, tetapi ganti sama rencana Tuhan. Di dalam kita orang yang namanya Rasul, ada salah satu contoh yang baik namanya Musa. Di dalam Alkitab tertulis luar biasa tentang Musa. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 pas ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka. Adapun Musa dialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Berarti selain Musa manusia, selain Musa tidak ada lebih lemah lembut. Benar? Tentang Musa, dia adalah lemah lembut, tapi saudara dia, masa orang yang lemah lembut bunuh orang? Dia lari karena bunuh orang. Kenapa? Marah. Saya nggak biarkan ini. Masa orang Mesir dia hajarkan dengan saudara kita? Saya nggak biarin. Udah, selesai mati. Apalagi dia masalah besar. Roh hukum terima dari Gunung Sinai turun. Loh, ini bangsa Israel gila banget ini, udah bikin patung. Marah, akhirnya dia lempar mata. Roh hukumnya pecah. Masa orang lemah lembut? Tetapi dalam firman Tuhan berkata jelas, dia paling orang lemah lembut di atas muka bumi. Tetapi dia orang pembunuh. Apalagi dia marah sampai hukum terima dari Tuhan, lempar pecahkan karena marah. Ini orang lemah lembut. Bagaimana saudara? Musa bukan hanya suara itu. Banyak kepada bangsa ini, kamu awas ya, kamu awas ya, kamu awas ya. Dia selalu berteriak, selalu marah. Masa lemah lembut? Kira-kira saudara, sejak ketemu saya, saudara pikir hanya orang berat, aduh, bapaknya orang keras banget, kan? Termasuk siswa kita keras banget. Tapi saudara, saya orang lemah lembut. Amin. Amin. Lemah lembut bukan soal sifat kita, bukan soal karakter kita. Lemah lembut adalah isinya dengan kuasa dia, rencana dia. Ini adalah lemah lembut. Serahkan kepada dia. Ini adalah orang lemah lembut. Tetapi banyak orang pikirannya saya lemah lembut, biar saya sopan, biar saya jadi karakternya bagus. Kenapa? Di belakangnya ada apa yang janjinya akan dapat buminya. Makanya fokusnya mau dapat bumi, dapat harta. Saya tidak suka, saya kesel banget, saya sebenarnya emosi banget. Tapi dalam firman Tuhan harus lemah lembut. Saya lemah lembut. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Padahal masalahnya banyak sekali di belakang.
belakang Tuhannya ada masalah-masalah sampai keserbangan, sampai capek banget, sampai ya ini tidak bisa cerita. Tetap bilang puji Tuhan. Dan saya bilang, ada apa di dalam minggu ini? Semua bilang luar biasa. Padahal satu pun tidak ada. Saya dari bulan Januari tetap bawa sharing. Biar kita dasarkan imannya, kita perbaiki dulu. Kalau sudah jadi begini, berkatnya otomatis. Berkat itu tambahan. Karena sudah jelas. Hari ini juga berbahagialah orang. Ini berbahagialah orang. Blessed man. Ini blessing. Bukan yang sekarang, bukan yang akan. Secara yang kalau bahasa Indonesia apa? Secara apa? Kata apa? Kata bahasa. Secara tata bahasa itu blessed masa lalu. Berarti udah apa? Di dalam Alkitab kita baca ini berbahagialah orang itu blessed man, blessing. Ini secara sudah yang dulu, bukan blessing, bukan bless. Kalau blessing sekarang, tapi blessing sudah masa lalu. Berarti bukan akan terimanya, kamu sudah terima. Udah terima takut apa? Tapi sekarang pun banyak orang mau terima, padahal sudah kasih. Percaya? Amin. Apa Tuhan sudah berkat? Percaya? Udah diberkat. Bukan ini kata saya sesuai bahasanya di dalam Alkitab jelas tulis. Udah diberkat, blessed. Udah selesai. Bukan blessing, bukan blessed. Udah kasih apanya? Karena itu kita bilang luar biasa bisa berkata saksinya. Kenapa? Udah dapat kok. Sekarang cari bukti yang dapannya apa? Dapannya lemah lembut. Bukan akan jadi lemah lembut. Bahasa asli berbahagialah orang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini artinya yang sudah dapat berkat kamu sudah dapat berkat yang itu berkat namanya lemah lembut. Sudah terima. Sudah terima. Makanya kita bukan akan lakukan lemah lembut karena kamu sudah terima. Karena itu kamu sampai sekarang tinggal yang itu sudah terimanya, yakin, orang yang yakin sudah terima, yang percaya ini tinggal dapat buminya. Yang bumi yang berikutnya saya akan jelaskan tentang bumi. Bukan bumi ini earth, pakai di sini earth. Ini kalau dia pasal 1 ayat 1 yang pertama bilang bumi, earth sama. Ini artinya apa? Sebelum isi saya, Tuhan sudah bikin tempatnya, ini namanya earth. Bumi, ini namanya. Makanya itu pun Tuhan sudah siap tempat yang lain. Singkat saja, itu adalah surga. Amin. Makanya orang yang lemah bukan cuma berkat di atas bumi ini, akan pergi ke surga. Tapi banyak orang berkatilah, berkat apa? Berkat jasmani. Berkat jasmani saya sudah bilang kan, di dalam Alkitab bilang bless. Tapi berkat jasmani enggak ada. Semuanya berkat rohani. Ini sebelum kamu cipta, sebelum ciptai kamu, sebelum kamu ada di atas bumi, Tuhan sudah berikan. Makanya pakai blessing. Udah dapat sudah. Coba kalau begitu, semua dapat bumi. Gimana ini buminya ini? Bikin negara sendiri lagi.
Ini negara saya, ini negara kamu, mau bikin semua begini. Tuhan kasih bumi buat kita, bukan suatu. Tetapi kita renungkan tentang Musa. Orang begitu emosi, orang begitu ya macam-macam. Tapi saudara bilang orang banyak tidak lupa dia karena dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena dia pecahkan dengan roh hukumnya. Itu semua juga ada artinya. Memang dia salah, tapi roh hukum nanti di ujung saya akan jelaskan. Roh hukum yang pertama pecah, tapi mereka masuknya dengan yang keduanya ada di dalam tabut. Tabut Allah tutup dengan pendamaian. Di dalam ada roh hukum, tapi tutup sama pendamaian. Biar roh hukum jangan muncul. Tetapi karena ada pendamaian lewat itu namanya Paskah dan karunia Tuhan kepada kami. Tapi kenapa Musa jadi orang yang lemah lembut berkata firman-Nya? Ada buktinya. Selanjutnya yang tadi kita bacakan Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Tetapi ada yang lebih hebatnya. Tetap Bilangan tetap sama 22 sama ayat yang kedua. Bilangan Bilangan 22 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan orang Israel kepada orang Amori. No. 12. Bilangan 12 ayat. Ayat yang ke-22. 12 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Dan kedengarlah hal itu kepada Tuhan. Ayat 1. Ayat yang pertama. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Sebelum ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang Musa sangat orang yang hatinya lemah lembut. Tapi ayat yang ke-1 ada masalahnya. Musa dapat perempuan baru dan menjadi istri yang kedua. Nah, ini namanya seorang perempuan Kus. Orang Kus itu orang hitam banget, orang negro. Dan orang Kus ini waktu zaman bangsa Israel jajah di dalam Mesir, waktu juga mereka juga termasuk orang jajah. Tapi kenapa dia ada di situ kita masih belum tahu. Mungkin waktu bangsa Israel keluar, mungkin ikut mungkin. Kenapa? Sebenarnya di situ tidak ada orang Kus. Tapi kenapa dia tiba-tiba muncul? Berarti coba dari jajahan, dari hamba-hamba, apalagi dia hamba lagi, berarti dia rendah lagi. Orang paling dasar, apalagi hitam banget. Ini namanya orang. Kalau laki-laki hitam banget, manis. Tapi kalau perempuan hitam banget, waduh kayaknya ini aneh. Coba Musa, dia kurangnya apa? Dia seorang pemimpin. Masa di tengah-tengah gunung ketemu satu orang perempuan hitam, apalagi kasar banget, mau jadi istri. Makanya Miriam ini siapa? kakaknya kan? Dan Harun sama
Mereka omel. Ini kamu enak aja. Kok begini banget? Masa Tuhan ayahnya kedua bilang, masa Tuhan ada ngomong dengan kamu? Masa tidak ngomong dengan kita? Jadi mereka omel. Coba saudara ingat, Musa, ada dia kurangnya apa? Dia bisa jadi main mata sama orang perempuan hitam. Enggak mungkin jatuh cinta untuk secara manusia. Kenapa? Musa seorang pemimpin. Waktu zaman itu, namanya pemimpin itu adalah hukum. Dia kurangnya apa cari yang paling dasar, kelihatannya ada nggak kelihatan yang benar, seperti kalau dengan omong manusia ini ya sangat jelek, tetapi seperti cuekin di belakang. Masa kau tunggu di tengah ada banyak orang, kau tunggu dia menjadi istri. Tapi Musa tidak pernah balas kepada dia. Akhirnya yang lawan dengan dia Miriam, dia dapat penyakit kusta. Yang momelnya kena, yang lakukannya dia. Sebenarnya di sini ada artinya. Tuhan jelaskan tentang selera. Kita seperti seorang perempuan, tidak jelas, tidak kelihatan, tidak hargai, cuekin. Karena kita tidak ada hak satupun. Tetapi Musa itu siapa? Pimpinan. Pimpinan. Ketuanya datang selama dia menjadi istri. Padahal tidak ada satupun harapan. Tidak mungkin pikiran. Tetapi menjadi angkat istri. Ini salah satu skenario untuk jelaskan, ajarkan kepada kita selamat. Tapi si Maryam nggak mengerti, makanya omel. Ada dia kenal. Arti Romawi bukan karena sifatnya. Kalau kita baca sifat atau karakter Musa, masa orang lemah lembut begitu? Enggak mungkin. Tetapi lemah lembut artinya apa? Tersebut dengan jelas di dalam Alkitab, dia seorang sangat lemah lembut. Artinya apa? Dia tidak lawan, tidak balas, dia tetap ikuti dengan rencana Tuhan. Itu namanya lemah lembut. Bukan karakternya baik, tapi dia tahu tentang rencana Tuhan. Satu lagi, coba lihat Raja Daud. Dia orangnya lemah lembut. Padahal dia banyak perang, banyak bunuh orang, banyak lawan dengan musuh, tapi dia orang lemah lembut. Coba kita bacakan 2 Samuel pasal 16 ayat 9 sampai 13. 2 Samuel 16 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah dia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa kau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawamu, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarlah dia dan biarlah dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti untuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia menutup, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Ini ciri
ceritanya waktu Daud, karena anaknya sendiri lawan, namanya Absalom, dia waktu lari, Daud terkenal namanya seluruh bangsa Israel. Tapi waktu dia dalam sengsara, banyak orang jadi sampai lempar batu, sampai seorang raja lakukannya begitu. Anak buah bilang, bos, ini kurang ajar banget ini. Ini karena saya lari ke sana mau hancurkan lehernya, kepalanya. Tapi berkata Daud di dalam ayat 10, apakah urusanmu hai anak-anak kepada anak-anak? Ada apanya dengan kamu urusannya? Biar. Tetapi Daud berkata berikutnya, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutut Daud, kamu jangan ikut campur. Mungkin ada rencana Tuhan melalui mereka. Kamu kutut Daud. Orang yang lemah, artinya dia mengikuti kehendak Allah. Ini namanya orang lemah. Oleh sebab itu saudara, kalau ada di dalam hidup kita ada sesuatu yang tidak menyenangkan atau saya tidak sukai, atau kita berkata kita ini sengsara, ini ujian, ada di dalam menderita, jangan lakukan kesal, jangan menyerah, jangan bilang aduh saya kenapa begini. Seperti Daud, mungkin melalui sengsara ini, mungkin melalui masalah ini, mungkin melalui saya tidak suka ini, mungkin Tuhan akan ajar ke saya. Terimalah seperti begini. Jangan bilang karena itu nggak bisa selesai. Tetapi dari situ ikutlah kehendak Tuhan. Dari situ mungkin Tuhan ajarkan saya. Ini orangnya hati yang lemah lembut. Ada amin? Amin. Bukan karena soal saya sopan lemah lembut. Ada sesuatu masalah pun, namanya seorang beriman, orang Kristen. Di mana di situ dengar suara Tuhan dan rencana Tuhan, ada apanya dengan ini dia mau ajarkan ke saya. Tahu seorang raja, tetapi anak buah bilang ini panas tendang, dia sendiri biar. Ada apanya dengan kamu urusan? Biar, mungkin melalui mereka. Ajarkan saya. Seorang raja terkenal, tapi orang-orang sampai lempar batu begitu, bikin hina. Tetapi Daud tidak panas tendang, tidak marah, dia benar-benar sangat rendah hati. Dan di situ dia cari hikmat, mungkin Tuhan melalui mereka. Ajarkan saya, saudara, ada sedang dalam pergumulan, jangan menyerah, jangan tutup harapan, lebih semangat, karena di situ ada rencana Tuhan. Amin. 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 Makanya kalau kita di dalam pergumulan kita bisa bersorai, karena apa? Di situ ada rencana Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa kan? Makanya kehidupan dalam orang Kristen tidak ada waktu tetes air mata. Dan tetes air mata kapan? Tuhan ampuni aku, baru tetes air mata. Tapi Tuhan ampuni baru tetes air mata, itu tidak ada harganya. Tuhan pacar saya sudah lari tetes air mata. Tuhan gimana sampai habis satu tangan sampai berbahasa habis pun enggak ada artinya. Tetapi kepada Tuhan, ampunilah, tetes air mata sedikit pun ada artinya. Harus suka cinta. Kenapa? Di dalam penderitaan.
di dalam pencobaan. Di situ ada kehendaknya. Bisa bersemangat? Itulah kita. Maka di dalam Matius pasal 5 ayat 5 yang hari ini, berbahagia orang yang lemah lembut. Ini bukan karakter, tapi itu pun Tuhan sudah kasih, bukan akan kasih. Sudah kasih, bahannya sudah ada di dalam hidup. Hati kita sudah ada bahan. Maka Musa bisa lakukan perjalanan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Daud bisa berjalan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di situ ada satu hal yang penting, yang itu Musa, Daud hanya salah satu tandai atau bayangkan Yesus, tapi Yesus sendiri lemah lembut, rendah hati, luar biasa. Kita bacakan Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang lebih lesu, semua orang yang lemah lesu, baca terus, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus, pikulah kuk yang kupasang, udah dia pasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Terus, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Dan 30, sebab kuk yang kupasang itu, saya sudah dipasangkan dengan kamu itu, kuk itu enak dan bebanmu pun ringan. Tetapi di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 yang ayat yang ke-29, kata Yesus, akulah lemah lembut, praus dan rendah hati tapenois. Dua-duanya pasang sama. Jadi lemah lembut dan rendah hati, rohuli. Yang rendah hati rohulinya bukan yang jadi pasang. Yang rohuli itu adalah tetap bergerak, dia turun terus, itu namanya rohuli. Jadi rendah hati bukan hanya sekaligus rendah hati, tetaplah terus lakukan terus. Bahasa asli artinya rendah hati, hadapan Tuhan. Bahasa asli rendah hati ini artinya depan muka Tuhan. Karena bahasa yang lain koram deo. Jadi orang yang rendah hati adalah ada depan Tuhan. Depan muka Tuhan ada, ini adalah orang rendah hati. Bukan rendah hati. Aduh, udah makan enggak? Udah, pada kita makan. Udah makan enggak benar? Udah, pada kita lampunya. Ayo kamu menjadi pemimpin aja. Aduh, enggak bisa. Sebenarnya mau. Udah hanya Bapak, selain Bapak udah pemimpin. Enggak usah. Tapi sebenarnya mau. Orang pikir ini rendah hati. Tapi saudara, rendah hati jangan ikut karakter kata-kata rendah. Rendah hati arti bahasa asli di dalam Alkitab. Rendah hati arti apa? Saya ada di depan muka Tuhan, itu namanya rendah hati. Berarti sombong? Pisahkan dengan Tuhan, itu namanya sombong. Orang rendah hati bukan hanya sopan karakternya. Ini bukan rendah hati, saudara. Rendah hati adalah dia ada di depan muka Tuhan. Bahasa yang lain itu namanya koram deo. Deo adalah Tuhan, koram adalah muka. Muka depan Tuhan, koram deo. Kita selalu hidup dalam
depan muka. Kita hidup seperti koram deo. Kita tidak bisa jalan salah. Dan mata dia tetap lihat kita. Kita menjadi mata biji mata. Nah, kita menjadi biji mata. Amin. Amin. Maka mau saudara pilih orang yang lemah lembut. Ini bukan hanya soal